Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kepada Ibu Cynthia, kami persilahkan Ibu. Terima kasih, Bu Minar. Selamat malam. Selamat malam, Bu Regina, dan semua suster, dan semua hadirin. Yang saya kasihi, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali. Malam ini sesuai dengan permintaan dari Ibu Minar, ingin mengetahui lebih banyak mengenai setelah Yesus wafat. Dan ini saya akan kutip dari bagian bacaan dari Beata N. Emmerich, ya, supaya kita lebih mengenal, karena ini menyangkut wafatnya Yesus nanti, kemana perginya Yesus berada, ya, kita untuk mengetahui sebagian dari cerita itu baik, sehingga kita mengetahui bagaimana yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan cerita dari Beata N. Emmerich ini. Ini saya kutip dari tulisannya, ya. Ini jam berapa nih? Kita mungkin hanya bisa punya waktu tidak terlalu lama. Tapi ini ada dua kejadian. Kejadian yang pertama di atas bumi. Kejadian itu, bagaimana kejadian itu terjadi saat Yesus wafat. Dan kejadian waktu Yesus turun ke tempat penantian. Saya kira saya baca dulu yang awal pertama, ya. Penglihatan dalam peristiwa wafatnya Yesus. Dari antara orang-orang mati yang bangkit dari kubur, dan yang jumlahnya pasti lebih dari 100 di Yerusalem, tidak ada satu pun kerabat Yesus. Aku melihat berbagai penjuru tanah suci, orang-orang mati menampakkan diri dan memberikan kesaksian akan kealahan Yesus. Aku melihat Jadok, seorang yang teramat saleh, yang memberikan segala harta miliknya kepada orang-orang miskin dan kepada bait Allah, menampakkan diri kepada banyak orang di sekitar Hebron. Jadok hidup 1 abad sebelum Yesus. Ia pendiri suatu komunitas seni. Dengan berkobar-kobar, ia merindukan kedatangan Mesias dan ia mendapatkan beberapa wahyu mengenainya. Aku melihat orang-orang mati lainnya menampakkan diri kepada para murid Yesus yang bersembunyi serta menyampaikan peringatan-peringatan yang berbeda kepada mereka. Mencekam bahkan di belahan-belahan Palestina yang terjauh, dan bukan hanya di Yerusalem saja, fenomena-fenomena mengerikan ini terjadi. Di Tirza, menara-menara penjara, di mana para tahanan yang dibebaskan oleh Yesus tadi, di Galilea, di mana Yesus begitu sering melakukan perjalanan, aku melihat banyak bangunan teristimewa rumah-rumah kaum Farisi yang paling keji menganiayai juru selamat kita, yang saat itu seluruhnya sedang merayakan Paskah, digoncang hebat hingga rata dengan tanah.
menimpa istri dan anak-anak mereka. Banyak musibah terjadi di sekitar Danau Genesaret. Banyak gedung roboh di Kapernaum, dan tembok batu yang berada di depan taman indah milik kepala pasukan Jerubabel retak terbelah. Danau meluap membanjiri lembah, dan airnya mengalir deras hingga ke Kapernaum yang jaraknya 1,5 mil. Rumah Petrus dan tempat tinggal Bunda Maria di depan kota tetap tegak berdiri. Danau bergolak hebat di beberapa tempat, tepiannya pecah berderai tersapu ombak. Bentuknya berubah total dan menjadi lebih serupa dengan yang ada sekarang. Perubahan-perubahan hebat terjadi teristimewa di pelosok tenggara dekat Tarichea, sebab di daerah ini terdapat suatu jalanan tinggi yang panjang yang terbuat dari batu, melintasi danau dan semacam rawa-rawa yang langsung menuju ke jalanan Yordan. Begitu melewati danau, seluruh jalanan batu itu ambruk total karena gempa. Banyak petaka terjadi di sebelah timur danau, di tempat di mana kawanan babi milik penduduk Gadara menceburkan diri, dan juga di Gerasa. Dan di seluruh wilayah Korajim, bukit di mana berlangsung peristiwa. Bukit, sebentar terus. Bukit di mana berlangsung peristiwa penggadaan roti yang kedua, tergoncang hebat dan batu di atas mana mujizat terjadi, terbelah menjadi dua. Di Dekapolis, seluruh kota-kotanya hancur rata dengan tanah. Dan di Asia, di beberapa tempat, goncangan gempa terasa hebat di bagian timur dan timur Laut Paneas. Di Galilea atas, banyak kaum Farisi yang mendapati rumah-rumah mereka tinggal puing-puing belaka saat mereka kembali dari perayaan. Sebagian dari mereka saat masih di Yerusalem menerima kabar akan apa yang telah terjadi. Oleh sebab itulah para musuh Yesus tidak terlalu berupaya menentang komunitas Kristiani pada hari Pentakosta. Sebagian kuil Garijim hancur berantakan, sebuah patung berhala berdiri di sana di atas sebuah mata air dalam sebuah kuil kecil. Atap kuil jatuh tercebur ke dalam air bersama dengan berhalanya. Separuh bangunan sinagoga di Nazaret, di mana Yesus dihalau pergi, roboh berkeping-keping. Demikian pula tebing bukit di mana para musuhnya berusaha mendorongnya agar jatuh. Dasar sungai Yordan banyak berubah akibat goncangan-goncangan hebat ini, dan alirannya berubah di banyak tempat. Di Makerus dan di kota-kota lain milik Herodes, segalanya tetap tenang, sebab negeri itu di luar lingkup pertobatan dan ancaman, seperti mereka yang tidak jatuh ke tanah di Taman Zaitun dan karenanya tidak bangkit kembali. Di banyak belahan lain di mana terdapat roh-roh jahat, aku melihat roh-roh jahat ini menghilang dalam kelompok-kelompok besar di tengah bukit-bukit dan bangunan-bangunan yang ambruk. Gempa bumi mengingatkanku akan orang kerasukan setan yang tergoncang-goncang ketika musuh merasa bahwa ia harus keluar. Di Gadara, bagian para iblis menceburkan diri bersama kawanan babi ke dalam danau, tumbang dan tercebur ke dalam danau yang sama. Kemudian aku melihat
segerombolan roh jahat terjun ke dalam jurang, bagaikan suatu awan yang gelap. Dinais, kecuali jika aku salah ingat, aku melihat suatu peristiwa yang tentangnya aku hanya memiliki ingatan yang samar. Di sana terdapat suatu pelabuhan dengan banyak kapal. Dekat pelabuhan berdiri sebuah rumah dengan menara yang tinggi, di mana aku melihat seorang kafir bertugas mengawasi kapal-kapal itu. Ia harus seringkali naik ke menara dan mengamati apa yang terjadi di laut. Mendengar suara ribut-ribut di antara kapal-kapal di pelabuhan, ia bergegas naik ke menara guna melihat apa yang terjadi. Dan ia melihat beberapa sosok hitam melayang-layang di pelabuhan. Mereka berseru kepadanya dengan nada sedih, "Jika engkau berharap menyelamatkan kapal-kapal itu, suruhlah mereka berlayar keluar dari pelabuhan ini, sebab kami harus kembali ke jurang. Sang Agung telah wafat." Mereka mengatakan kepadanya beberapa hal lain, memberikan perintah untuk memberitakan apa yang mereka katakan kepadanya sekembalinya ia dari suatu perjalanan yang akan segera ia lakukan, akan datang untuk mewartakan ajaran dari dia yang baru saja wafat. Dengan cara ini, roh-roh jahat dipaksa oleh kuasa ini kekalahan mereka dan memaklumkannya kepada dunia. Ia berhasil memandu kapal-kapal untuk berlabuh dengan selamat, lalu suatu angin sakal yang hebat mengamuk, para iblis menceburkan diri ke dalam samudra yang bergelora. Sebagian dari kota hancur, tetapi rumahnya tetap berdiri tegak. Tidak lama berselang, ia pergi dalam suatu perjalanan jauh dan mewartakan wafatnya Sang Agung. Jika memang itu nama yang dipergunakan untuk menyebut juru selamat kita, di kemudian hari ia datang ke Roma, di mana banyak hal-hal menakjubkan terjadi akibat apa yang ia wartakan. Namanya kedengarannya seperti Tamus. Jadi ini yang diceritakan kejadian oleh Beata Emmerich, kejadian di atas permukaan bumi ya. Sedangkan kejadian yang setelah Yesus sungguh-sungguh wafat, bagaimana Yesus berada di tengah-tengah orang-orang yang telah meninggal. Ini lanjutannya, Yesus turun ke tempat penantian. Ketika Yesus telah menyerukan suatu teriakan nyaring, wafat, aku melihat jiwa surgawinya dalam rupa sebuah meteor yang cemerlang menembusi bumi di bawah kaki salib dengan disertai malaikat Gabriel dan banyak malaikat lainnya. Kodrat ilahinya terus bersatu dengan jiwa dan tubuhnya yang masih tergantung di kayu salib. Tetapi tak dapat aku menjelaskan bagaimana hal ini terjadi. Walau aku melihatnya dengan jelas dalam benakku, tempat yang dimasuki jiwa Yesus terbagi atas 3 bagian. Yang tampak bagiku bagaikan 3 dunia. Aku merasa bahwa bagian-bagian itu bulat dan bahwa masing-masing bagian dipisahkan dari yang lainnya dengan suatu belahan. Aku melihat suatu tempat yang indah cemerlang
di hadapan limbo. Limbo itu adalah tempat penantian ya. Tempat itu dikelilingi bunga-bungaan, semilir angin sepoi-sepoi berhembus. Banyak jiwa-jiwa ditempatkan di sana sebelum diperkenankan masuk ke surga setelah mereka bebas dari purgatorium, api penyucian. Limbo, tempat di mana jiwa-jiwa menanti penebusan, terbagi dalam bilik-bilik yang berbeda dan diliputi suatu lapisan kabut tebal. Tuhan kita tampak kemilau dalam cahaya dengan dikelilingi para malaikat yang menghantarnya dengan jaya lewat di antara dua dari bilik-bilik itu. Bilik sebelah kiri dihuni para patriark, yaitu bapak bangsa, yang hidup sebelum masa Abraham. Dan bilik sebelah kanan dihuni mereka yang hidup antara masa Abraham dan Santo Yohanes Pembaptis. Jiwa-jiwa ini pada mulanya tidak mengenal Yesus. Namun demikian, mereka dipenuhi perasaan sukacita dan pengharapan. Tak sejengkal pun tempat dalam tahanan-tahanan sempit itu yang tidak diliputi perasaan bahagia. Lewatnya Yesus lewatnya Yesus dapat diperbandingkan dengan hembusan napas. Kilasan cahaya atau jatuhnya tetesan embun begitu cepat bagaikan angin puyuh. Setelah melewati kedua bilik itu, Yesus tiba di suatu tempat gelap di mana Adam dan Hawa berdiri. Ia berbicara kepada mereka. Mereka merebahkan diri, yaitu melakukan prostasio ya, dan sujud menyembahnya dalam ekstasi sukacita yang sempurna. Segera mereka menggabungkan diri dalam kelompok para malaikat dan menyertai Tuhan kita menuju bilik kiri yang dihuni para patriark yang hidup sebelum Abraham. Bilik ini semacam purgatorium. Beberapa roh jahat berkeliaran di antara jiwa-jiwa, berusaha memenuhi jiwa dengan kecemasan dan kegelisahan. Pintu masuknya yang melalui semacam pintu tertutup, tetapi para malaikat mengetuk, dan aku berpikir, aku mendengar mereka berkata, bukalah pintu-pintu ini. Ketika Yesus masuk dengan jaya, para iblis berhamburan seraya berseru, apa urusanmu dengan kami? Mau apakah engkau datang kemari? Apakah engkau hendak menyalibkan kami juga? Para malaikat menghalau mereka pergi setelah terlebih dahulu membelenggu mereka. Jiwa-jiwa malang yang terkurung di tempat ini hanya memiliki firasat samar dan gagasan kabur akan kehadiran Yesus. Tetapi saat ia memaklumkan kepada mereka bahwa ia sendirilah itu, mereka meledak dalam sorak-sorai sukacita dan menyambutnya dengan nada girang dan gembira. Jiwa Tuhan kita lalu pergi ke sebelah kanan menuju bagian yang merupakan limbo. Yang sesungguhnya, di sana ia bertemu dengan jiwa penyamun yang baik, yang sedang dibawa para malaikat ke pangkuan Abraham. Juga bertemu dengan jiwa penyamun yang jahat, yang sedang diseret oleh para iblis ke neraka. Tuhan kita mengatakan beberapa patah kata kepada mereka berdua, lalu masuk ke dalam pangkuan Abraham dengan disertai sejumlah besar malaikat dan jiwa-jiwa yang kudus,
juga iblis-iblis itu yang telah dibelenggu dan dihalau dari bilik. Tempat ini tampak padaku lebih tinggi dari sekelilingnya. Aku hanya dapat menggambarkan perasaanku saat memasukinya dengan memperbandingkannya dengan seorang yang tiba-tiba masuk ke dalam gereja. Setelah beberapa waktu lamanya berada di tempat pemakaman, para iblis yang dibelenggu kuat-kuat amat enggan memasukinya dan berusaha menolak sekuat tenaga, tetapi para malaikat memaksa mereka untuk maju. Semua orang benar yang hidup sebelum masa Kristus berkumpul di sana. Para patriark, Nabi Musa, hakim-hakim, dan raja-raja di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan, para nabi, para leluhur Tuhan kita, juga kerabat-kerabat dekatnya seperti Yoakim, Ana, Yosef, Zakaria, Elizabeth, dan Yohanes. Tidak ada iblis di tempat ini. Satu-satunya kesedihan yang dirasakan oleh mereka yang berada di sini adalah kerinduan mendalam akan segera digenapinya janji Allah. Dan ketika Tuhan kita masuk, mereka menyambutnya dengan nada sukacita penuh syukur serta puji-pujian atas kegenapannya. Mereka merebahkan diri dan sujud menyembahnya. Roh-roh jahat yang diseret ke dalam pangkuan Abraham saat Tuhan kita masuk, dipaksa mengaku dengan sangat malu bahwa mereka telah ditaklukkan. Banyak dari jiwa-jiwa kudus ini diperintahkan oleh Tuhan kita untuk kembali ke bumi, memasuki jasad-jasad mereka, serta menyampaikan kesaksian yang hikmat dan mengesahkan kebenaran. Saat itulah begitu banyak orang mati bangkit, meninggalkan kubur-kubur mereka di Yerusalem. Aku kurang menganggap mereka sebagai orang-orang mati yang dibangkitkan kembali, melainkan lebih sebagai mayat-mayat yang digerakkan oleh kuasa ilahi dan yang setelah menunaikan misi yang dipercayakan kepada mereka, dikesampingkan bagaikan lencana jabatan yang dilepaskan seorang pegawai apabila ia telah selesai menjalankan tugas-tugas dari atasannya. Selanjutnya, aku melihat Tuhan kita dengan arak-arakan dalam semacam purgatorium yang dipenuhi yang merindukan kegenapannya. Purgatorium ini sangat dalam, terdapat beberapa iblis di sana, juga beberapa berhala kafir. Aku melihat iblis-iblis dipaksa mengakui penyesatan yang telah mereka lakukan sehubungan dengan berhala-berhala itu. Dan jiwa-jiwa kafir yang malang sujud menyembah di kasus dan memuliakannya dengan sukacita yang tak terlukiskan. Di sini juga iblis diseret pergi. Aku melihat juru selamat kita melakukan banyak tindakan dan perbuatan lain, tetapi pada saat yang sama, aku menderita begitu hebat, sehingga tidak dapat aku mengisahkannya seperti yang aku harapkan. Akhirnya, aku melihat Yesus menghampiri pusat sebuah jurang yang luas. Begitulah ke neraka itu sendiri. Dari dan ekspresi wajahnya sungguh teramat garang.
Bagian luar neraka sangat mengerikan serta menakutkan, merupakan suatu bangunan yang sangat besar dan kokoh. Batu-batu granit yang membentuknya, walau berwarna hitam, namun memancarkan cahaya metalik. Pintu-pintunya yang gelap dan berat kunci dengan gerender-gerender yang begitu ngeri, hingga tidak seorang pun sanggup memandangnya tanpa merasa gemetar. Erangan-erangan dalam dan seruan-seruan keputusasaan terdengar jelas walau pintu-pintu tertutup rapat. Tetapi, oh siapakah gerangan yang dapat menggambarkan jerit dan pekik miris yang memekakkan telinga saat gerender-gerender dilepaskan dan pintu-pintu dibuka? Dan oh, siapakah gerangan yang dapat melukiskan penampilan menyedihkan dari para penghuni tempat yang terkutuk ini? Bentuk yang biasa digambarkan untuk Yerusalem surgawi dalam penglihatan-penglihatanku adalah sebagai suatu kota yang indah serta aman sentosa, dan tingkat-tingkat mereka yang terpilih, tingkat-tingkat kemuliaan yang berbeda dengan mana mereka yang terpilih diangkat, ditunjukkan oleh keindahan istana mereka. Dan buah-buahan dan bunga-bungaan mengagumkan yang menghiasi kebun dan taman. Neraka diperlihatkan kepadaku dalam bentuk yang sama, tetapi semua yang ada di dalamnya adalah kebalikannya. Pengap, kacau, serta penuh sesak. Segala sesuatu cenderung memenuhi benak dengan perasaan sakit dan menderita. Tanda-tanda amarah dan murka Allah terlihat di mana-mana. Keputusasaan bagaikan burung nasar menggerogoti setiap hati. Pertikaian dan kesengsaraan merajalela dalam Yerusalem surgawi, segalanya damai sejahtera dan harmoni. Abadi, awal, kegenapan, dan akhir dari segala sesuatu adalah kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Kota penuh dengan bangunan-bangunan indah yang dihias begitu rupa hingga mempesona setiap mata dan memikat setiap hati. Para penghuni tempat tinggal yang penuh sukacita ini diliputi kebahagiaan dan kegembiraan yang meluap-luap. Taman dan kebun tampak meriah dengan bunga-bunga cantik dan pepohonan syarat dengan buah-buah sedap yang memberi kehidupan kekal. Dalam kota neraka, tidak suatu pun yang dapat dilihat selain dari penjara bawah tanah yang suram, gua-gua yang gelap, padang-padang gurun yang mengerikan, bau busuk merebak, penuh dengan berbagai jenis binatang melata, berbisa yang menjijikkan, yang dapat dibayangkan. Di surga, kalian menyaksikan kebahagiaan dan persekutuan harmonis para kudus. Di neraka, pertikaian celaka yang terus-menerus. Segala bentuk dosa dan kejahatan, baik dalam bentuk-bentuk yang paling mengerikan yang dapat dibayangkan maupun diperlihatkan dalam berbagai macam siksa yang ngeri. Segala sesuatu dalam tempat tinggal terkutuk ini cenderung memenuhi benak dengan kengerian. Tak sepatah kata penghiburan maupun gagasan yang menenangkan hati ada di sana. Satu-satunya pemikiran yang berkecamuk bahwa keadilan Allah yang Maha Kuasa yang menimpa mereka yang terkutuk tidak lain adalah apa yang memang sepantasnya bagi mereka. Merupakan penghukuman hebat yang menyengsarakan hati mereka. Kejahatan menyatakan dirinya yang asli dalam warna-warna suram, memuakkan
disingkapkan dari topeng yang menyembunyikan semasa di dunia. Dan ular neraka tampak melahap dengan rakus mereka yang mencintai apapun, mengembangkan semasa di dunia ini. Singkat kata, neraka adalah bait kesengsaraan dan keputusasaan. Sementara kerajaan Allah adalah bait damai sejahtera dan kebahagiaan. Hal-hal ini lebih mudah dipahami apabila dilihat, tetapi hampir-hampir tak mungkin digambarkan dengan jelas. Sudah jam 7, masih ada waktu lagi? Mau dilanjutkan atau kita berhenti dulu? Bu Mirna? Boleh Bu, dilanjut. Masih ada waktu sedikit. Kita lanjut? Oke, saya lanjut lah ya. Selesaikan sedikit lagi ya. Lontaran dahsyat, sumpah serapah, kutuk, umpat, jerit, keputusasaan, dan seruan-seruan mengerikan yang bagaikan sambaran petir. Meledak ketika pintu-pintu gerbang neraka dibuka oleh para malaikat. Bahkan sungguh sulit dibayangkan, Tuhan kita pertama-tama berbicara kepada jiwa Yudas. Dan para malaikat kemudian memaksa segenap setan untuk mengakui serta menyembah Yesus. Setan-setan itu pastilah lebih suka menanggung siksa yang paling ngeri daripada dihina begitu rupa. Tetapi mereka semua harus taat. Banyak dari antara iblis itu yang dirantai pada sebuah lingkaran yang ditempatkan sekeliling lingkaran lain. Di pusat neraka aku melihat suatu jurang yang gelap serta mengerikan. Ke dalam jurang inilah Lucifer dicampakkan. Setelah dibelenggu kuat-kuat dengan rantai-rantai, awan tebal dari asap belerang yang hitam membubung dari kedalaman yang ngeri dan menyelubungi si ular tua dalam gumpalan-gumpalan yang suram. Dengan demikian berhasil menyembunyikannya dari setiap mereka yang melihatnya. Tuhan sendiri telah memaklumkan, juga diberitahukan kepadaku, jika aku mengingatnya dengan tepat, bahwa ia akan dilepaskan untuk masa 50 atau 60 tahun sebelum tahun Kristus 2000. Tanggal-tanggal dari banyak peristiwa lain dinyatakan kepadaku yang tidak dapat aku ingat lagi sekarang. Tetapi sejumlah setan akan dilepaskan jauh lebih awal dari Lucifer untuk mencobai manusia dan untuk dipakai sebagai alat murka ilahi. Aku pikir bahwa sebagian dari mereka pastilah telah dibebaskan bahkan pada masa sekarang ini, sementara yang lainnya akan segera dibebaskan dalam waktu dekat. Sama sekali tidaklah begitu bagiku untuk menggambarkan segala hal. Tidaklah mungkin bagiku untuk menggambarkan segala hal yang diperlihatkan kepadaku. Sungguh teramat banyak hingga tak dapat aku cukup meringkasnya, guna menggambarkan serta menerangkannya agar dapat dimengerti dengan jelas. Di samping itu, disengsaraku demikian hebat, dan apabila aku berbicara mengenai penglihatan-penglihatanku, aku melihat penglihatan-penglihatan itu dalam mata jiwaku, digambarkan dengan begitu hidup.
hingga penglihatan itu hampir-hampir cukup mengakibatkan suatu makhluk tanah yang lemah sepertiku ini mati. Selanjutnya, aku melihat sekelompok jiwa-jiwa yang telah ditebus, yang tak terhitung banyaknya, dibebaskan dari purgatorium dan dari limbo. Mereka mengikuti Tuhan kita ke suatu tempat yang penuh sukacita, yang terletak di atas Yerusalem surgawi, di mana aku tidak berapa lama berselang melihat jiwa seorang yang amat aku kasihi, jiwa penyamun yang baik juga dibawa ke sana. Dan janji Tuhan kita, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus, sungguh digenapi. Adalah di luar kuasaku untuk menjelaskan waktu yang tepat dari setiap peristiwa yang terjadi ini, pun tidak dapat aku menceritakan separuh dari segala yang aku lihat dan dengar. Sebab sebagian dari antaranya, bahkan aku sendiri pun tidak mampu memahaminya. Sementara orang lain mungkin akan salah paham jika aku berusaha menceritakannya. Aku melihat Tuhan kita di berbagai tempat, bahkan Ia menampakkan diri kepadaku di tengah samudra guna mengutuskan dan mendatangkan keselamatan bagi segenap ciptaan. Roh-roh jahat lari terbirit-birit melihat kedatangannya dan menceburkan diri ke dalam jurang yang gelap. Aku juga melihat jiwa Yesus di berbagai belahan bumi. Pertama-tama dalam makam Adam di bawah Golgota, dan ketika ia berada di sana, jiwa-jiwa Adam dan Hawa datang kepadanya. Ia berbicara kepada mereka beberapa waktu lamanya. Lalu ia mengunjungi makam-makam para nabi yang dimakam dalam suatu kedalaman yang terdalam di bawah permukaan tanah. Tetapi ia menembusnya dalam sekejap mata saja. Jiwa mereka segera memasuki kembali jasad-jasad mereka, dan ia berbicara kepada mereka serta menerangkan misteri-misteri yang paling menakjubkan. Selanjutnya, aku melihat Yesus dengan disertai sekelompok nabi pilihan. Di antaranya, secara khusus aku mengenali Daud. Mengunjungi belahan-belahan bumi yang telah dikuduskan oleh mujizat-mujizat dan sengsaranya. Ia menjelaskan kepada mereka dengan kasih dan kelemah lembutan yang luar biasa sebagai simbol dalam hukum lama yang merupakan nubuat akan masa mendatang, dan ia menunjukkan kepada mereka bagaimana ia sendiri telah menggenapi setiap nubuat. Penglihatan akan jiwa Tuhan kita yang dikelilingi oleh jiwa-jiwa bahagia ini dan bermandikan cahaya sungguh teramat agung, tidak terlukiskan, sementara ia melayang dengan jaya di udara. Terkadang melintas dengan kecepatan cahaya di atas sungai-sungai, lalu menembusi bukit-bukit karang yang kokoh hingga ke pusat bumi yang terdalam, atau bergerak tanpa suara di atas permukaannya. Aku tidak dapat mengingat apa-apa lagi di luar kisah yang baru saja aku ceritakan mengenai turunnya Yesus ke tempat penantian, kemana ia pergi guna menganugerahkan kepada jiwa-jiwa yang tertahan di sana rahmat penebusan yang telah ia peroleh bagi mereka dengan sengsara dan wafatnya. Aku melihat semuanya ini dalam kilasan waktu yang sangat singkat. Sesungguhnya waktu berlalu begitu cepat, hingga bagiku merasa sekejap saja. Namun demikian, pada saat yang sama, Tuhan kita memperlihatkan kepadaku suatu penglihatan lain, di mana aku menyaksikan kerahiman
terhingga yang Ia limpahkan pada masa sekarang kepada jiwa-jiwa malang di purgatorium. Sebab dalam setiap perayaan hari yang agung ini, yaitu ketika gerejanya merayakan misteri mulia wafatnya, Yesus mengarahkan pandangannya penuh belas kasih kepada jiwa-jiwa di purgatorium dan membebaskan sebagian dari mereka yang berdosa terhadapnya sebelum penyalibannya. Pada masa sekarang, aku melihat Yesus membebaskan banyak jiwa-jiwa. Aku kenal sebagian dari mereka, sebagian lainnya asing bagiku. Tetapi tidak dapat aku menyebutkan satupun dari antara mereka. Tuhan kita dengan turun ke tempat penantian menanamkan, jika aku boleh mengatakannya demikian, dalam kebun rohani gereja, suatu pohon misterius yang buah-buahnya yaitu jasa-jasanya diperuntukkan bagi pembebasan yang terus-menerus jiwa-jiwa malang di purgatorium. Gereja pejuang haruslah merawat pohon ini dan mengumpulkan buah-buahnya, guna memberikannya kepada gereja menderita, yaitu jiwa-jiwa di api penyucian, yang tidak dapat berbuat apa-apa bagi dirinya sendiri. Itulah yang kita dapatkan dari segala jasa-jasa Kristus. Patutlah kita bekerja sama dengan Dia, jika kita rindu memperoleh bagian kita di dalamnya. Patutlah kita mendapatkan makanan kita dengan tetesan keringat kita. Segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan bagi kita pada waktunya pasti akan menghasilkan buah dalam keabadian. Namun demikian, haruslah kita mengumpulkan buah-buah ini pada waktunya. Jika tidak, kita tidak akan dapat memilikinya dalam keabadian. Gereja adalah bunda yang paling bijaksana dan penuh perhatian. Tahun gereja ini adalah kebun yang sangat luas dan mengagumkan, di mana segala buah-buah bagi kehidupan kekal dikumpulkan bersama, agar kita dapat mempergunakannya pada waktunya. Setiap tahun cukup untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Tetapi celakalah tukang kebun yang teledor atau tidak jujur, yang membiarkan buah yang dipercayakan kepadanya binasa jika ia lalai mempertanggungjawabkan secara pantas rahmat-rahmat itu, yang akan menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, ataupun mengenyangkan mereka yang lapar. Apabila hari penghakiman tiba, Tuhan yang mempunyai kebun akan menuntut pertanggungjawaban yang seksama, bukan saja dari setiap pohon, melainkan juga dari setiap buah yang dihasilkan di dalam kebun. Jadi itulah yang dipesan oleh Anne Beata Emmerich untuk kita, apa yang dia dilihat dan pesan akan buah-buah yang kita terima, yang harus kita pergunakan dengan baik. Terima kasih Ibu Mirna. Saya kembalikan, waktunya sudah cukup banyak terpakai. Terima kasih Ibu Cynthia yang sudah memberikan pengajaran kepada kami pada malam hari ini. Kami mungkin sudah berulang-ulang membaca kitab suci, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi cerita ini tidak kami pernah dapati di sana. Memang gereja kita sangat istimewa ya. Di dalam gereja kita banyak mendengarkan pengalaman-pengalaman rohani dari
para santo dan santa. Inilah pengalaman rohani dari Beata Emmerich yang dibagikan kepada kita pada malam hari ini. Bagaimana Beata Catherine Emmerich diizinkan Tuhan untuk melihat dan merasakan kehadiran dirinya di bawah kaki salib, dan juga Tuhan Yesus mengizinkan dia untuk melihat suatu karya yang sangat indah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan hanya untuk kita yang ada di bumi, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ada rahmat penebusan yang diterima oleh segenap ciptaan. Sungguh indah, Ibu. Saya pribadi sangat berterima kasih karena ini ada renungan yang saya tunggu-tunggu, dan saya pada malam hari ini sungguh merasa dipuaskan apa yang terjadi selama Yesus masuk ke dalam masa penantiannya sesudah dia wafat di kayu salib. Dan penjelasan ini bagi kami sangat luar biasa, sangat mengena bagaimana kita harus hidup seturut kehendak Tuhan, agar kita tidak nanti suatu saat tidak menjadi penghuni neraka, tetapi kita boleh bersama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Demikian yang dapat saya simpulkan, Ibu, karena sangat terlalu mengena di hati saya. Saya sangat berterima kasih atas renungan malam hari ini. Ya, Bu Mirna. Dan karena saya ini kan cerita penglihatan dari Beata Emmerich ini. Tetapi kalau masih mau saya lanjutkan lagi untuk besok, itu yang diambil dari Alkitab. Dan itu ada linknya dengan penglihatan yang terjadi ini, luar biasa. Itu saya dapati dari seorang pastor ya, setelah saya mengikuti pembicaranya, mungkin bisa saya sharing kan, bila masih ingin dilanjutkan untuk besok. Ada linknya di Alkitab yang menyatakan pertemuan-pertemuan Yesus di bawah, di mana di ayat-ayatnya itu ada tertulis dengan jelas dan sangat relate ke penglihatannya dari Beata Emmerich ini. terima kasih Ibu, kami sangat menantikan lanjutannya dari Ibu. Untuk malam hari ini mungkin sesi tanya jawab tidak kita adakan karena besok malam masih bertemu dengan Ibu Cynthia. Untuk itu kami minta sahabat kami Bu Yulce untuk memimpin doa penutup. Silakan Ibu Yulce. Terima kasih Bu Minar. Mari sahabat-sahabat para pendoa terkasih, kita tutup renungan malam hari ini dengan sebuah doa dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas semua rahmat-Mu bagi kami dari pagi hari kami bangun hingga malam hari menjelang kami beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus juga atas perenungan, pembacaan dari Ibu Cynthia
atas penglihatan dari Beata Anne Emmerich buat kami malam ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah wafat, Engkau masuk sampai ke dalam, sampai ke tempat penantian. Ya Bapa, kiranya dari kehidupan kami ini, kami mau rindu juga untuk bersama-sama dengan Engkau suatu saat di sebuah tempat yang sangat permai. Ajar kami untuk memilih jalan yang sempit, walaupun penuh duri, batu-batu, banyak sekali. Tapi biar kiranya kami jatuh, bangun kembali, berjalan bersama Engkau. Karena kami percaya di ujung jalan sempit itu Tuhan menyediakan suatu kebahagiaan sorgawi yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami semua Tuhan memasuki masa prapaskah ini, dan beberapa hari lagi kami mau memperingati sengsara dan wafat-Mu. Kiranya kami bisa berjalan bersama dengan Engkau hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Cynthia dan segala aktivitasnya dari pagi hingga malam nanti dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi sesama. Begitu pula dengan kami semua malam ini mau beristirahat. Kami percaya Engkau menyertai kami. Besok kami bangun dengan tubuh dan juga semangat yang baru. Terima kasih Bapa Sorga. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami memohon semua ini dan bersyukur dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.